Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dun Hidayatullah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai vektor-vektor di bidang dan juga vektor-vektor pada ruang. Vektor. Vektor sendiri merupakan besaran yang mempunyai besar dan arah atau kecepatan, dan juga gaya. Sedangkan skalar merupakan suatu besaran yang hanya mempunyai besar, tetapi tanpa memiliki arah atau tidak mempunyai arah. Dia mempunyai massa, panjang, waktu, suhu. Secara geometri, vektor digambarkan sebagai ruas garis berarah. Contohnya dari vektor A menuju vektor B. A menjadi titik pangkal, sedangkan B menjadi titik ujungnya. Selanjutnya ada kesamaan dua vektor. Dua vektor dikatakan sama bila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama, tanpa memandang kedudukan titik pangkalnya. Nah, seperti ini contohnya. Ini vektor yang dikatakan sebagai vektor yang sama, vektor P dan juga vektor Q. Nah, vektor P dan Q mempunyai titik pangkal dan titik ujung yang berbeda, tapi besar panjang dan arahnya sama. Jadi vektor P dapat dijadikan sama dengan vektor Q. Jika dua buah vektor mempunyai besar atau panjang yang sama, tapi arahnya berlawanan, maka salah satu vektor tersebut dinyatakan sebagai minus dari vektor tersebut. Nah, ini vektor U menuju ke arah bawah, sedangkan vektor V menuju ke arah atas. Maka dapat dikatakan vektor U sama dengan minus dari vektor V. Selanjutnya ada operasi vektor. Operasi vektor sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang kedua, perkalian vektor dengan skalar. Yang ketiga, hasil kali titik atau dapat disebut juga sebagai dot product. Dan hasil kali silang atau dapat disebut juga dengan cross product. Nah, penjumlahan dua vektor dan pengurangan atau selisih dua vektor. Yang pertama ada penjumlahan dua vektor U dan V. Ini vektor U, ini vektor V. Dapat dijumlahkan dengan menarik garis lurus di antara kedua vektor. Lalu ada pengurangan atau selisih dua vektor. Nah, seperti ini. Ini contohnya dari pengurangan atau selisih antara vektor U dan vektor V. Selanjutnya ada perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor U dengan skalar K ditulis sebagai K vektor U. Didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K kali panjang vektor U. Jika K lebih dari 0, maka K dikali U setara dengan vektor U. Jika K kurang dari 0, maka K dikali vektor U berlawanan dengan arah U. Nah, contohnya ini vektor U dikali dengan K yang K-nya merupakan setengah. Ketika dan K, suatu K, dia bernilai setengah. Karena bernilai setengah itu lebih dari 0, maka vektornya searah dengan vektor U. Nah, karena di sebelahnya ini vektornya bernilai minus setengah, maka vektornya berlawanan dari vektor ini. Berlawanan arah dia. Lalu kita lanjut
Yang ketiga ada dot product atau hasil kali titik di R pangkat N. Jika U ini himpunannya U1, U2 hingga ke UN, dan V1, V2 hingga ke Vn didefinisikan sebagai U1 dikali V1, U1 dikalikan dengan V1, lalu U2 dikali dengan V2, sampai U ke N dikalikan dengan V ke N. Nah, ini rumusannya. Nah, contohnya vektor U dengan himpunan 1, 9, dan minus 2, 4. Dan sebelahnya ada vektor V dengan himpunannya minus 1, 3, 0, dan 2. Maka, nah, ini contohnya. Sama seperti cara ini, kita kalikan U1 yang bernilai 1 dengan V1 yang bernilai minus 1, jadi seperti ini. Dilanjut terus hingga ke bilangan-bilangan berikutnya. 9 dikali dengan 3, minus 2 dikalikan dengan 0, 4 dikalikan dengan 2. Masing-masing nilai ditambahkan, maka mendapatkan hasil 34 dari perkalian antara vektor U dan vektor V. Selanjutnya ada panjang besar atau norm dari vektor U adalah seperti ini. Jadi himpunan dari vektor U dikuadratkan masing-masingnya, lalu ditambahkan, setelah itu diberi akar untuk dapat mencari panjang dari suatu vektor. Kita lanjut. Nah, ini contohnya. Ini mencari selisih panjang dari kedua vektor. Kalian menggunakan cara pengurangan antara vektor himpunan vektor U dengan himpunan vektor V, lalu dikuadratkan dan nilai-nilai masing-masing ditambahkan lalu diakarkan. Jadi vektor U dikurangi vektor V lalu dikuadratkan ditambah dengan vektor U yang kedua lalu dikurangi dengan vektor V yang kedua, kita kuadratkan kembali, lalu tambahkan, dan begitu seterusnya hingga U ke N dikurangi V ke N dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, ini contohnya. Diberikan vektor U dengan himpunan 2, 3, 2, dan minus 1, dan vektor V dengan himpunan 4, 2, 1, dan 3. Maka untuk mencari panjang dari vektor U sendiri, seperti cara yang tadi, U1 kuadrat ditambah dengan U2 kuadrat ditambah dengan U3 kuadrat ditambah dengan U4 dikuadratkan. Maka menjadi seperti ini. Lalu hasil perkuadratan tersebut diakarkan. Maka kita mendapatkan hasil akar 18. Untuk cara yang vektor V juga sama dengan vektor U. Nah, untuk selisih kedua vektor V dan U, nah caranya seperti ini. Jadi yakni U1 dikurangi V2 dikuadratkan, U2 lalu ditambahkan dengan U2 dikurangi V2 dikuadratkan kembali, lalu ditambahkan seterusnya dengan cara yang sama seperti pada U1 dan U2 di depannya. Lalu diakarkan, kita mendapatkan hasil akar 22. Nah, ini merupakan selisih antara vektor V dengan vektor U. Kita lanjut. Jadi adalah hubungan antara dot product dengan panjang vektor. Jika vektor U dengan himpunan U1, U2 hingga ke UN, maka dot product juga dapat dituliskan sebagai seperti ini. Vektor U dikali vektor U diakarkan, atau seperti ini. Ada sifat-sifat dot product. Ini bukan sifat-sifat dot product.
Lanjut. Jadi ada sudut antara dua vektor. Jika vektor U dan vektor V adalah vektor di R ke N, R pangkat N, maka vektor U dikali vektor V sama dengan lambang seperti ini, lalu dengan cos theta. Dengan theta adalah sudut yang terbentuk antara vektor U dan vektor V. Persamaan ini dapat dituliskan sebagai cos theta U dikali V, vektor U dikali vektor V diperkan dengan ini. Yang misalnya seperti ini nih. Ini ada vektor U dan ini vektor V. Jadi rumus ini gunakan untuk mencari sudut antara kedua vektor U dan vektor I. Kita untuk mencari sudut sini. Kita menggunakan cara seperti ini. Nah, ini contohnya, misalkan vektor U dengan himpunan 1, 0, 0, 1 dan vektor V-nya himpunan 0, 1, 0, 1, maka ini logo apa ini? Akar dari vektor U adalah akar 2, akar dari vektor V adalah akar 2. Dan hasil kali U dengan V adalah 1. Ini 1 dikali 0, 0. 0 dikali 1, 0. 0 dikali 0, 0. Lalu 1 dikali 1, 1. Maka hasil kali vektor U dengan vektor V hasilnya adalah 1. Lalu kita masukkan U dikali V sudah kita dapatkan 1. Lalu untuk yang bagian bawahnya akar 2 dikalikan dengan akar 2, maka hasilnya 2, maka jadi hasilnya setengah. Sehingga cos theta sama dengan setengah. Theta sama dengan 60 derajat atau V per 3 radian. Dengan theta adalah sudut yang dibentuk oleh vektor U dengan vektor V. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini ada teorema. Teorema yang pertama ada Cauchy-Schwarz, dan teorema yang kedua ada kesamaan satu segitiga. Dibaca saja. Silakan dibaca. Lalu kita lanjut ke vektor satuan. Vektor U di R pangkat N disebut sebagai vektor satuan atau unit jika mempunyai panjang yang sama dengan 1. Jika vektor V sebarang vektor yang tak 0, maka vektor satuan yang searah dengan vektor V adalah seperti ini. Nah, jika vektor V himpunannya 1, 0, 0, 1, maka vektor U 1 per akar 2 dari vektor V kali dengan vektor V-nya menghasilkan vektor seperti ini, yang merupakan vektor satuan yang searah dengan vektor V. Nih, jadi ada vektor satuan di R pangkat 3 yang searah dengan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z positif dinotasikan sebagai I-nya sama dengan 1,0,0, J-nya 0,1, jadi vektor K-nya 0,0,1 dengan dinotasikan sebagai seperti ini. Notasi dari ini. Lanjut. Ini lanjutan dari materi yang tadi. Jika vektor U1, U2, U3, maka vektor U dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor satuan I, J, dan juga K, yaitu U sama dengan U1I plus U2J tambah U3K. Contohnya, vektor U memiliki himpunan 2, 5, 7, maka 2 merupakan I, minus 5 merupakan J, sedangkan positif 7 sama dengan K. Kita lanjut. Nah, ini lanjutan dari yang sebelumnya.
Yang keempat itu ada hasil silang atau cross product di R pangkat 3. Hasil kali silang antara dua vektor di R pangkat 3 dinotasikan dengan U dikali V. Vektor U dikalikan dengan vektor V dan didefinisikan sebagai seperti ini. Ini merupakan bagian dari vektor U, bukan bagian dari vektor I. Dengan U1 bernilai I dan V1 juga bernilai I, U2 bernilai J, V2 bernilai J, V3 dan U3 merupakan K. Ini contohnya, jika diketahui vektor U sama dengan I plus 2J min 3K, sedangkan vektor V adalah 2I minus 3J plus K. Kita masukkan vektor U-nya. I sama dengan 1, 2J sama dengan 2, lalu minus 3K sama dengan minus 3. Jadi kita masukkan vektor V-nya di sini, 4 di bawahnya, dengan 2I, 2, minus 3J, jadi 3, minus 3, lalu plus K-nya nilai 1. Nah, untuk prosesnya seperti ini, caranya. Mudahnya seperti ini, kita tutup saja. Ini mencari nilai yang pertama, yaitu nilai dari I, maka tutup seperti ini. Nah, ini bukan U2 dikali dengan V3 lalu dikurangi dengan U3 dikurangkan dengan V2, maka kita mendapatkan hasil minus 7I. Kita lanjut, geser. Nah, seperti ini kita ingin mencari nilai dari J-nya. Maka U1 dikalikan dengan V3, lalu U3 dikalikan dengan V1. Maka kita mendapatkan hasil minus 7J. Kita lanjut lagi. Kita ingin mencari nilai dari K-nya. Maka U1 dikalikan dengan V2, lalu dikurangi dengan U2 dikalikan dengan V1. Kita mendapatkan hasil minus 7K. Maka hasil kali silang dari vektor U dengan vektor V adalah minus 7I, minus 7J, dan minus 7K. Nah, selanjutnya ada beberapa nih sifat-sifat dari kita kembali ke belakang terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa sifat dari cross product dapat terlihat di layar sebelah kiri atas. Lalu ada juga identitas Lagrange. Nah, seperti ini. Oke, saja penjelasan dari saya. Atas kekurangan serta kesalahan yang mungkin saya perbuat, yang saya tidak ketahui, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.